Nah, KUHP itu biasanya yang menyangkut administratif kayak visum itu KUHP, warisan, perceraian itu KUHP. Tapi kalau kayak pidana itu biasanya KUHP yang atau KUHP. Jadi kalau dia ringan 352 KUHP pasalnya. Terus ada juga berat. Luka berat itu adalah luka yang diatur oleh pasal 90, dan dimaksud luka berat itu adalah pertama, hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua, bikin orangnya jadi cacat permanen. Yang ketiga, dia nggak bisa lagi bekerja secara permanen. Yang keempat, gugurnya kandungan seorang perempuan. Nah itu masuk ke dalam perlukaan berat. Nah jika lukanya nggak masuk ringan, nggak masuk berat, maka kita sebut dengan luka sedang, perlukaan sedang. Nah, perlukaan sedang ini nanti bisa pasal 351 atau 353 KUHP. Jadi ingat pasalnya ya, 352 itu ringan, 351, 353 itu sedang, dan 90 itu berat. Terus ada rekam medis. Rekam medis itu isinya adalah milik dari pasien, sedangkan dokumen rekam medisnya adalah punyanya rumah sakit atau dokter. Artinya, kita tidak dapat memberikan rekam medis kalau pasiennya minta. Sehingga kalau pasiennya minta, kita bakal bikin, jadi isinya itu bakal kita bikin di tempat lain dalam bentuk resume medis. Jadi kalau pasien minta, maka berikan resume medisnya. Karena rekam medis itu rahasia, itu punyanya instansi rumah sakit atau dokter. Nah, terus ada consent. Consent itu kan izin ya, izin yang kita minta pada pasien. Ada namanya express consent. Kalau express consent itu berarti consent yang dimintakan secara verbal, jadi bisa diekspresikan secara verbal, atau bisa juga nanti secara tulisan. Kalau secara tulisan, barulah disebut dengan informed consent. Jadi yang dimaksud dengan informed consent itu adalah consent yang ada hitam di atas putihnya. Jadi ada tanda tangan pasien, tanda tangan dokter, dan lain-lain. Jadi ada bukti tertulisnya. Kalau express consent itu contohnya yang verbal, misalkan, Bu saya periksa ya, iya dok gitu, silakan, itu berarti verbal consent. Lalu ada presumed consent. Presumed consent ini adalah consent yang jadi biasanya itu terjadi pada kasus emergency. Jadi ada pasien nggak sadar karena kecelakaan, kakinya berdarah, perdarahan aktif, terus kita amputasi. Nah itu di situ kita menerapkan menerapkan consent dalam bentuk presumed consent. Artinya kita menganggap kalau pasien ini sadar, kalau dia sadar, dia setuju dengan tindakan yang kita lakukan. Karena kan ini life saving. Jadi itu namanya presumed consent. Lalu ada namanya implied consent. Kalau implied consent adalah consent yang tersirat. Misal, ibu saya periksa, tolong dibuka bajunya. Terus ibunya nggak ngangguk, nggak bilang iya, tapi dia buka bajunya. Nah itu berarti dia implied consent, tersirat dari tindakannya. Lalu ada namanya proxy consent. Kalau proxy consent ini adalah informed consent yang kita mintakan tidak langsung kepada pasiennya. Bisa karena pasiennya itu tidak sadar atau tidak capable, mungkin dia ada demensia atau retardasi mental, atau bisa juga karena pasiennya itu belum dewasa. Nah, kapan pasien itu kita katakan dewasa? Kita katakan dewasa kalau usianya at least sudah 21 tahun atau usia berapapun tapi sudah menikah. Tuh. Nah, nanti biasanya kalau dia belum dewasa atau dia nggak sadar, demensia, retardasi mental, maka concernnya nanti bakal kita mintakan urutannya adalah ke suaminya dulu atau istrinya dulu. Kalau nggak ada ke orang tuanya, kalau tidak ada ke anak kandungnya, dan kalau tidak ada nanti baru ke saudara kandungnya. Jadi urutannya seperti itu. Terus ada lagi nanti pelanggaran praktik kedokteran. Nah, praktik kedokteran itu bisa terjadi pelanggaran secara etika, secara disiplin, dan bisa juga terjadi secara hukum. Pelanggaran etik itu sebenarnya adalah pelanggaran yang terjadi karena melanggar kode etik kedokteran Indonesia. Jadi ada namanya Kodeki. Nah, Kodeki itu adalah isinya itu adalah macam-macam kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang dokter. Jadi intinya pada Kodeki itu nanti bakal ada kewajiban kita terhadap umum, seperti kita harus mengamalkan sumpah dokter, lalu kewajiban kita terhadap pasien. Contohnya kayak kita harus merujuk pasien kalau memang tidak mampu. Terus ada juga nanti kewajiban terhadap diri sendiri, artinya dokter itu harus menjaga kesehatan dirinya sendiri. Dan ada juga kewajiban terhadap teman sejawat, artinya dokter itu
harus memperlakukan teman sejawat seperti memperlakukan saudara kandungnya sendiri. Nah, itu adalah inti dari si kodeki. Nah, kalau misalkan terjadi pelanggaran etik, jadi terjadi pelanggaran, maka nanti biasanya dari institusi, dari rumah sakit atau dari klinik, itu bakal dilaporkan ke komite etik di institusi tersebut. Nah, kemudian nanti dari komite etik rumah sakit bisa saja berlanjut sampai ke MKEK. MKEK itu berarti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, nanti MKEK bisa aja keluar sanksinya. Sanksinya bisa teguran aja, atau bisa juga rekomendasi untuk dicabut SIP-nya. Tapi MKEK nggak bisa nyabut, dia cuma bisa mengeluarkan rekomendasi. Terus ada pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran disiplin ini nanti kaitannya adalah pada pelanggaran standar profesi kedokteran. Jadi pelanggaran standar profesi, artinya terkait dengan SOP. Nah, pelanggaran disiplin ini nanti erat juga kaitannya dengan kasus malpraktik, karena kan ada kesalahan SOP di sini. Ada kesalahan SOP, nanti pada pasiennya ada damage, bisa terjadi malpraktik. Nah, kalau untuk kasus-kasus disiplin itu biasanya pelaporannya adalah ke MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah, kalau MKDKI nanti bisa sanksinya berupa cabut SIP atau cabut STF. Jadi yang bisa atau yang berhak mencabut itu adalah MKDKI. Terus pelanggaran di kedokteran juga bisa pelanggaran hukum. Kayak malpraktik itu kasus disiplin, tapi bisa dibawa ke ranah hukum karena ada pasal yang mengatur di hukumnya. Nah, nanti bisa juga diselesaikan secara hukum pidana atau hukum perdata. Sampai sini ada